Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan sistem hidroponik, yaitu 5 sistem hidroponik. Nah, di sini saya sebagai pembicara pertama yang akan menjelaskan sistem hidroponik pertama. Nah, yang pertama itu sistem hidroponik NFT, yaitu Nutrient Film Technique, adalah salah satu sistem hidroponik yang menggunakan sistem sirkulasi nutrisi. NFT mensirkulasi aliran nutrisi tipis atau serupa dengan film. NFT bertujuan agar tanaman mendapatkan nutrisi, air, dan oksigen secara bersamaan. NFT efisien karena penggunaan aplikasi air dan nutrisi yang bersamaan dapat menghemat tenaga kerja dan waktu. Nah, sistem NFT harus menggunakan listrik untuk pompa air yang berfungsi untuk sirkulasi nutrisi. Air dan nutrisi dipompa ke seluruh bagian akar tanaman dan dialirkan kembali ke tandon dan disirkulasi kembali ke akar tanaman. Nutrisi disirkulasikan 24 jam penuh agar tanaman tidak kekurangan unsur hara. Kekurangan unsur hara menyebabkan tanaman mengalami defisiensi unsur hara yang dapat menurunkan produktivitas tanaman. Nah, kebutuhan utama NFT adalah instalasi untuk sirkulasi nutrisi dan sistem tanam. Pompa dan tandon dalam sistem NFT harus disesuaikan dengan jumlah tanaman yang ditanam. Instalasi NFT menggunakan kemiringan antara 1-5 derajat yang berfungsi mempermudah pergerakan sirkulasi air nutrisi. Kelebihan NFT itu sendiri antara lain pertumbuhan tanaman lebih baik, lebih cepat, tanaman lebih seragam karena sirkulasi air dan nutrisi tercukupi, serta oksigen yang cukup menambah pertumbuhan yang optimal. Sirkulasi nutrisi dan air menyebabkan kecilnya terjadinya endapan nutrisi, residu, dan kotoran yang mengakibatkan tanaman mengalami stres dan toksisitas. Sistem NFT menggunakan instalasi horizontal dan vertikal, namun lebih dominan menggunakan instalasi horizontal. Instalasi horizontal untuk mempermudah tanaman menangkap cahaya lebih banyak. Kebutuhan cahaya yang tercukupi mampu membuat tanaman tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga dalam budidaya hidroponik sistem NFT lebih banyak dipilih dan digunakan. Nah, selain kelebihan, adapun kekurangan NFT itu sendiri, yaitu antara lain model awal pembuatan instalasi relatif cukup mahal, menggunakan listrik secara 24 jam, dan penyebaran hama dan penyakit yang dapat terjadi secara merata. Nah, saat terjadi listrik padam, tanaman akan cepat layu, terutama pada saat siang hari. Hal ini dapat ditanggulangi dengan cara selalu rutin melakukan monitoring hama, penyakit, listrik, dan nutrisi. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai sistem hidroponik, sistem NFT. Sistem-sistem hidroponik lain akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Deep Flower Technique adalah sistem hidroponik yang mensirkulasi air dan nutrisi dengan menggunakan metode genangan. Sirkulasi DFT dari tandon ke seluruh akar tanaman dikembalikan lagi ke tandon untuk disirkulasikan lagi ke akar tanaman. Genangan ini bertujuan untuk membuat akar tanaman terendam air dan nutrisi sehingga tanaman mendapat kebutuhan unsur hara dengan baik. Genangan nutrisi ini memiliki ketinggian sekitar 4-5 cm. Genangan yang terlalu tinggi menyebabkan akar tanaman dapat mengalami pembusukan akar dan membuat tumbuhnya jamur yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Nutrisi yang disirkulasi harus selalu dilihat agar tidak jenuh dan mengedap. Nutrisi yang mengedap dapat menjadi toksin yang menyebabkan tanaman menjadi toksisitas. Sirkulasi DFT menggunakan listrik sebagai penggerak pompa nutrisi untuk mensirkulasi ke seluruh akar tanaman. Tergenangnya air dan nutrisi dapat menjadi penyelamat tanaman ketika terjadi listrik padam. Saat listrik padam, tanaman masih mendapatkan kebutuhan air dan nutrisi. Berbeda dengan sistem NFT yang menggunakan metode kemiringan. Instalasi DFT ini dibuat dengan keadaan sejajar. Hal ini berfungsi agar dapat mempertahankan nutrisi dalam kondisi tergenang.
DFT menggunakan instalasi horizontal atau vertikal, akan tetapi yang sering diaplikasikan adalah vertikal sehingga dapat menambah jumlah populasi tanaman, lebih efisien dan menghemat tempat, serta dapat diaplikasikan di lahan yang sempit. Pembuatan instalasi vertikal harus diperhatikan agar kebutuhan cahaya tercukupi, karena instalasi vertikal yang salah dapat menimbulkan terjadinya naungan satu tanaman dengan tanaman lainnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu sistem sumbu, yang dimana sistem sumbu atau wick system ini merupakan sistem hidroponik yang paling sederhana. Mengapa dikatakan yang paling sederhana? Karena wick system ini tidak memerlukan instalasi dan listrik dalam budidayanya. Sistem hidroponik dengan menggunakan wick system juga merupakan sistem hidroponik yang dapat digunakan di skala rumahan atau hanya sekedar hobi, karena hanya membutuhkan alat dan bahan yang mudah diperoleh. Wick system menggunakan kapilaritas dan kain flanel untuk membantu nutrisi diserap oleh akar tanaman. Adapun kelebihan dari wick system yaitu mudah diaplikasikan, murah, dan hemat biaya. Namun, terdapat pula kekurangan dari wick system yaitu harus sering dilakukan pengadukan dan penggantian nutrisi. Dari hal tersebut, dapat kita ketahui bahwa wick system memerlukan banyak tenaga. Selain itu, terkadang tanaman yang ditanam dengan sistem wick system sering mengalami kekurangan oksigen, yang dimana hal tersebut dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Saya Muhammad Fadil Abdillah akan melanjutkan materi tentang hidroponik rakit apung. Rakit apung merupakan sistem hidroponik yang dikategorikan sederhana dan mudah untuk diaplikasikan. Rakit apung dapat dijadikan sebagai hidroponik skala kecil atau rumahan, atau hobi hingga skala besar atau industri. Sistem sederhana karena memerlukan alat dan bahan yang mudah diperoleh. Cara pembuatannya terbilang sangat mudah dan dapat dibuat dengan biaya lebih murah. Rakit apung menggunakan metode yang hampir sama dengan metode wick system karena tidak melakukan sirkulasi nutrisi. Sistem ini akan langsung menyerap nutrisi tanpa menggunakan kain flanel, sehingga jumlah nutrisi mengikuti sistem pergerakan panjang akar tanaman. Kebutuhan yang digunakan untuk rakit apung meliputi styrofoam, tandon, nutrisi, dan net pot. Rakit apung terbilang sederhana karena sistem ini dapat menggunakan listrik atau tidak. Listrik yang digunakan hanya untuk penggerak aerator, untuk penambahan oksigen, dan ketika listrik padam, tidak akan mengganggu sistem pertumbuhan tanaman. Rakit apung dalam skala besar dapat memproduksi tanaman dengan cukup baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baik, perkenalkan nama saya Fadila Smawahda dengan NIM 1927041002. Nah, selanjutnya yaitu ada hidroponik Dutch bucket. Dutch bucket adalah metode yang sering digunakan untuk budidaya dengan jenis tanaman yang memiliki akar tunggang. Tanaman yang dapat dibudidayakan menggunakan metode ini adalah melon, cabai, paprika, dan tomat. Sistem ini menggunakan metode nutrisi yang terserap langsung oleh akar tanaman dan sisanya akan dibawa ke tandon untuk disirkulasikan kembali. Dutch bucket dapat menggunakan media tanam padat untuk berkembangnya akar. Media padat yang sering digunakan adalah arang sekam, kokopit, kokogrow, hidroton, pecahan batu bata, dan lain-lainnya. Kebutuhan nutrisi di sistem ini menggunakan irigasi tetes. Nutrisi langsung dari bagian atas yang dialirkan ke arah bawah sehingga dapat diterima akar dengan baik. Nutrisi ini diambil dari tandon yang dialirkan lewat pipa dan didistribusikan ke tanaman menggunakan selang dengan metode tetes. Jadi, pada sistem ini yang diperlukan adalah ember, pipa, pompa, selang, tandon, dan media tanam padat. Dutch bucket cukup mudah untuk digunakan dan menggunakan listrik. Untuk mengatur jumlah kebutuhan nutrisi dapat menggunakan timer. Kebutuhan oksigen yang akan didapatkan sistem ini akan tercukupi dengan optimal. Kelebihan sistem ini adalah tanaman mendapatkan nutrisi sesuai dengan kebutuhannya, lebih fleksibel, dapat digunakan pada skala kecil dan skala besar, tanaman lebih optimal pertumbuhannya dan mudah diaplikasikan. Namun kekurangan Dutch bucket yakni penggunaan media tanam padat akan dapat menyumbat sistem sirkulasinya. Demikian materi saya persilakan pemateri selanjutnya.